Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku dimanapun berada, yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dunia, hindarilah yang namanya sifat adu domba. Dikarenakan mengadu domba adalah salah satu sifat tercela, sifat yang tidak disenangi Allah, sifat yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menghindari yang namanya mengadu domba. Adu domba artinya membuat salah satu di antara dua sahabat kita menjadi benci kepada sahabat yang lain, dikarenakan cerita yang kita sampaikan kepadanya tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau dalam arti lain, ada dua sahabat kita, mereka bersiteruh, mereka bertengkar disebabkan karena kelakuan kita atau kita menyampaikan berita yang tidak benar. Datang kepada si A, menyampaikan kepada si A, ternyata si B tidak senang dengan kamu. Lalu kemudian datang juga ke si B, wahai si B, ternyata si A tidak senang dengan kamu. Itu namanya mengadu domba. Akhirnya mereka sama-sama mempertahankan diri mereka masing-masing, membela diri mereka. Datanglah si A kepada si B. Si B pun bertujuan berniat akan mendatangi si A. Bertemulah si A dengan si B. Mereka bertengkar dahsyat disebabkan karena berita yang kita sampaikan tidak benar. Kata si A, oh, ternyata kau si B selama ini tidak pernah senang dengan aku. Lalu si B pun mengatakan, begitupun dirimu wahai si A, ternyata selama ini kau tidak pernah senang dengan aku. Kata si A, siapa yang menyampaikan berita itu? Si B pun mengatakan, saya berjumpa dengan si C, bahwa si A itu tidak senang dengan kamu si B. Si A pun mengatakan, saya pun juga berjumpa dengan si C, dan si C mengatakan bahwa si B itu tidak senang dengan kamu. Akhirnya mereka bertengkar dahsyat. Itulah adu domba, sifat yang sangat tercela, sifat yang sangat tidak disenangi dengan Allah, yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana bisa kita jadikan sebagai bahan renungan di dalam kehidupan kita. Ayahanda Haji Rhoma Irama pernah menyampaikan dalam lirik lagunya bahwa adu domba, adu domba, adu domba. Domba dipertarungkan, adu domba, mengadu domba. Domba dipertaruhkan, demi keuntungan, domba jadi korban. Demi kesenangan, domba kesakitan. Artinya, demi untuk kesenangan pribadinya, dia rela membenturkan antara si A dengan si B. Itulah aslinya adu domba. Dan itulah insya Allah, itulah makna daripada lirik irama
lagu Haji Roma Irama. Ya, kurang lebih seperti itulah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita udut dulu. Aduh, kemana nih si Udin ini? Rokok pun sudah mulai habis. Si Udin belum datang membawakan rokok. Jadi seperti itu, saudara kemuliaan Allah. Hidup ini sementara. Hidup ini tidak kekal. Jangan beranggapan bahwa hidup kita akan kekal. Kalau kata guru kita, Ustadz dari Sulaiman, bahwa dunia ini adalah tempat meninggal, bukan untuk tempat tinggal. Atau sebaliknya, dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan dunia adalah tempat meninggal. Itu pesan dari guru kita, Ustadz dari Sulaiman. Masya Allah, betapa nikmat hidup ini. Kalau kita ingin hidup kita tidak terbebani, maka janganlah suka membesarkan penyakit iri hati. Karena bahaya penyakit hati, lama-kelamaan kalau hati kita sakit, itu akan larinya ke jantung. Kalau penyakit sudah lari ke jantung, nanti kita innalillah, nanti kita wafat, meninggoy kita. Begitulah kehidupan dunia. Terkadang ada sifat adu domba itu. Kalau pesan-pesan Bugis itu mengatakan bahwa iya kok dia tahu 5 PDC-nya minimal aja tak kesolang. Artinya bahwa kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, atau kita tidak bisa memperbaiki suatu persoalan, maka minimal jangan kita menambah kerusakan itu atau menambah persoalan itu. Ya. Terkadang antara si A dengan si B akan berdamai disebabkan si C menyampaikan berita yang tidak benar, maka mereka berseteru lagi. Saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya begitu rindu dengan ayahanda Haji Roma Irama. Meskipun Al-Fakir belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi ada rasa kerinduan ingin berjumpa dengan Haji Roma Irama. Akan tetapi saya meyakini bahwa Allah sudah menyiapkan takdir yang harus saya jalani, dan insya Allah akan kutanamkan di dalam hati sebuah keyakinan bahwa aku bisa berjumpa dengan ayahanda Haji Roma Irama. Ya, itu sebuah tanda kenapa ada keyakinan seperti itu. Dikarenakan alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan seruling soneta yang mungkin biasa kita mendengarkan lagu-lagu daripada Haji Roma Irama yang begitu merdu dengan alunan atau iringan seruling. Nama seruling yang saat ini di soneta adalah Haji Dino. Itu alhamdulillah
sebuah pertanda yang membuat saya yakin bahwa insya Allah saya bisa berjumpa dengan ayahanda Haji Roma Irama. Kalau teman-teman tidak percaya bahwa saya pernah berjumpa dengan Haji Dino Soneta atau Flute Soneta, ini dia fotonya. Alhamdulillah, ini sebuah anugerah yang besar dari Allah. Bisa dipertemukan dengan orang hebat, dengan alunan-alunan suara seruling bisa tembus ke dalam kalbu. Dan alhamdulillah, kerap kali ketika saya mendengarkan atau ketika saya sedang ngobrol dengan beliau, ada satu tiupan seruling yang sangat saya senangi dari beliau, dan itu akan tembus ke dalam jiwa, tembus ke dalam hati, mendatangkan kerinduan dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu instrumen seruling salawat Jibril. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itulah. Ingat yang terakhir teman-teman sekalian, bahwa dalam kehidupan ini kita harus mampu untuk menghindari yang namanya sifat mengadu domba. Disebabkan perbuatan itu akan mendatangkan musibah di dalam kehidupan kita, bisa mendatangkan murka Allah. Allah tidak senang dengan manusia yang suka mengadu domba. Al-Fakir pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.